Kalau kalian suka sesuatu yang gede, hitam, panjang, dan besar, mungkin kalian suka sama yang satu ini. Ini dia New Kia Carnival edisi 2024. Ya, jadi ini dia sesuatu yang hitam, gede, panjang, keras, bertenaga itu. Kia Carnival yang paling baru. Ini facelift. Jadi kalau kita lihat, bentuknya sebenarnya dasarnya masih sama, tapi belakangnya beda, depannya beda, tapi overall kalau mesin tetap sama. Kita lihat dulu bagian depannya. Jadi kalau di bagian depan, dia tuh mukanya lebih tegas, gagah, bahkan lebih maco kayak SUV Kia. Misalnya Sorento, Telluride, sama mobil listrik Kia EV9. Lihat ya, lampunya full LED dan dia tegak. Proyektornya 4 biji dan LED-nya sampai ke bagian tengah grill, ada logo Kia dan grillnya tetap Tiger Nose tapi lebih gede. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawah bumper depan itu ada kotak hitam kecil, itu buat sensor radar ADAS-nya. Ya, mobil ini ADAS-nya udah lengkap. Bahkan nggak cuma sensor, dia pakai kamera juga buat backup ADAS-nya. Jadi, misalnya satu fail, satu lagi bisa backup seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Kalau misalnya Kia Grand Carnival atau Sedona yang lama kan diesel. Ini juga diesel. 2200 cc juga, 4 silinder juga dan turbo juga dengan teknologi Smart Stream D. Salah satu upgrade di sini adalah kalau kemarin itu buka kap mesin harus kita sanggak pakai tongkat, sekarang udah hidrolik. Itu upgrade-nya. Ada downgrade-nya. Jadi kalau yang dulu di Gias waktu mobil ini pertama kali nongol, itu tenaganya 202 PS. Sekarang 194. Ya, turun 8 PS-an. Mungkin gara-gara particulate filter buat bahan bakar dieselnya ya, DPF ya, diesel particulate filter kayak gitu-gitu. Tapi torsinya masih sama, 441 Nm. Jadi torsi sama, tapi memang tenaga sedikit dikoreksi. Ya, kalau buat mobil keluarga mungkin 8, ya oke lah ya. Kita lanjut, kalau soal transmisi, dia pakai transmisi otomatis 8 percepatan. Dan ini in-house, buatan dari grup Hyundai Kia Genesis sendiri. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau di mobil lain itu kadang-kadang transmisinya dari supplier. Misalnya kayak Audi, BMW gitu kan pakai transmisi dari ZF. Terus misalnya ada yang dari Magneti Marelli, itu kopling ya, gitu-gitu. Pokoknya seperti itulah. Kalau ini buatan Hyundai Kia sendiri. Jadi pasti udah klop sama mobilnya. Dan karena ini mobil mahal ya, peredam, cat warna bodi, rapi. Tapi penempatan covernya kayak mobil penggerak roda belakang nggak sih? Padahal ini penggerak roda depan ya. Sekarang yang kita lihat ini adalah varian 11 seater, varian dynamic. Tahu dari mana? Karena desain peleknya kayak gini dan ukurannya 18 inci. Jadi kalau misalnya di Kia Carnival yang baru, ada dynamic 11 seater, premier 11 seater, dan premier 7 seater. Itu dari yang agak mahal ke yang paling mahal. Nah, kalau peleknya begini berarti 11 seater. Tapi bannya emang agak tebal ya. Kayaknya ini biar bantingannya jadi enak. Kita cobanya nanti. Nah, salah satu upgrade di Carnival yang baru ini adalah dia punya smart sliding door. Jadi kalau kita bawa kunci, kita cukup jalan mendekat, dia bakal bip, 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 bakal buka atau nutup pintunya secara otomatis. Tapi itu teorinya, prakteknya nggak tahu, kita lagi nggak bawa kuncinya. Nah, karena ini sebenarnya minivan yang didesain untuk pasar Amerika Utara, jadi kayak Alaska, Kanada, terus Amerika Serikat gitu-gitu. Basicnya dia adalah mobil setir kiri, kita setir kanan. Tapi masih ada bekas-bekas mobil setir kiri atau desain setir kiri di mobil ini. Tahu dari mana? Ban serepnya ada di kolong sini. Jadi kalau ganti ban kan, kita kan jalanan sebelah sini, trotoar sebelah sana. Jadi agak hati-hati aja karena ban serepnya di sini. Takutnya bablas sama mobil atau motor lain ya kan. Nah, terus perbedaan antara varian Dynamic sama Premier, ini Dynamic, adalah kalau Dynamic dia tidak punya kamera 360 derajat. Lihat spionnya kosong. Kalau yang Premier itu punya. Nah, Premier juga ketambahan speaker Bose. Tapi biarpun dia punya feature smart sliding door kayak tadi, kita juga bisa tutup buka secara manual. Caranya kita tekan-tekan tombol atau buka, mari mas. Kayak pernah lihat ya, kita tinggal tarik aja kayak begini. Dan satu hal yang gue suka di Kia Carnival, baik yang lama maupun yang sekarang adalah detail desain ini yang sangat unik. Nah, ini dia bentuk belakangnya. Profilnya sama, tapi lampunya baru. Full LED, dan kalau yang lama itu kan lampu sennya di bawah, sekarang dipindah ke bagian sini. Ini baru benar. Gue tuh selalu heran kenapa mobil Hyundai Kia sangat suka menempatin sennya di bagian bawah. Termasuk Santa Fe baru, itu aneh. Sennya doang. Tapi untuk sekarang di sini udah normal. Dan sama seperti Kia Grand Carnival yang lama atau Kia Sedona juga ya. Dia udah power tailgate dan sama seperti pintu gesernya, dia juga smart power tailgate. Dalam artian, kita cukup bawa kunci, deketin mobilnya, dia bakal bip, bip, bip,
dan langsung buka sendiri. Demikian juga dengan tutupnya kalau misalnya kita menjauh dari mobilnya. Nah, ini yang varian 11 seater. Jadi kalau semua joknya kepake, kita nggak punya ruang bagasi. Tapi untungnya, jok ini bisa dilipat dengan sangat mudah dan rata lantai. Lihat. Tada! Rata lantai, ada kantong di sini, dan colokan 12 volt di sini. Plus ada toolkit di bagian sini. Tutup. Pas kita masuk, jok pengemudi langsung maju ke depan biar kita duduknya bisa lebih enak lagi. Dan kebetulan kita lagi ada kuncinya ya. Dia kuncinya mirip Kia EV9 tapi permukaannya lebih halus, agak keset dikit. Dan tombolnya ada buat lock, unlock, buka bagasi, buka pintu geser, macam-macam. Dan ada juga remote engine start. Karena ada kuncinya, coba kita lihat layar tengahnya. Pertama, dia pakai layar curve yang mirip atau identik sama mobil listrik Kia yang gede itu, Kia EV9. Dan ada satu hal yang unik di sini adalah, katakanlah gini, misalnya kita lagi mudik, jalan-jalan gitu, terus pengen sholat, kita nggak tahu arah kiblat kemana, dia ada fitur penunjuk kiblat. Jadi kita tahu arah sholatnya kemana biar nggak salah arah. Ini mobil yang sangat mengakomodir kebutuhan teman-teman kita yang muslim ya. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya di bagian bawah sini, dia ada tombol yang bisa mengintegrasikan feature infotainment sama AC. Maksudnya gimana? Sekarang kan ini menu AC ya, temperatur, dual zone, fan speed, gitu-gitu, auto climate. Tapi kalau kita pencet ini, dia jadi infotainment. Volume, power, terus frekuensi radio, dan lain-lain, home, map, segala macam. Semua lengkap, tapi diintegrasikan jadi satu. Ini keren, menyederhanakan fungsi-fungsi yang akhirnya bisa bikin interior lebih minimalis. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian sini, dia udah pakai layar yang bagus, resolusi tajam, dan dia udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, baik secara kabel maupun nirkabel. Kita matiin dulu bentar ya, nggak enak aki takut mati. Di sini ada charger buat Type-C, tapi nggak cuma charger. Kalau kita pengen colokin media, misalnya USB Type-C gitu, bisa di sini. Kalau yang sebelah sini ini pure buat ngecas aja. Tapi nggak cuma itu, kalau misalnya HP kalian udah ada support, dia juga bisa wireless charging di bagian sini. Kita mundur lagi, ada cup holder, dan seperti mobil-mobil baru Hyundai dan Kia lainnya, dia pakai transmisi model puter-puteran, mundur, netral, dan drive. Kalau mau tinggal tekan. Drive mode di sebelah sini, dan dia ada 4, Eco, Comfort, Sport, dan Smart. Smart ini dia bakal ngebaca gaya nyetir kita dan menyesuaikan apakah kita pengen sporty atau ekonomis. Ada brake hold, rem jari, dan khusus buat varian Premier yang lebih mahal, jok depan dan tengah itu ventilated, berpendingin, dan heated, berpenghangat. Tapi kalau varian dynamic kayak gini, cuma jok depan yang ada ventilated sama heatednya. Jok belakang, heated doang. Tapi nggak apa-apa, karena bahkan di varian Dynamic 11 seater ini kita tetap dapat dual sunroof. Jadi sunroof depan belakang, atap kaca, yang depan bisa dibuka, yang belakang nanti kita lihat. Nah, kalau untuk duduk setir ya agak sedikit commanding, sedikit ala-ala SUV gitu, dan jok depan udah elektrik ya. Untuk supir ada 2 memory seat plus teleskopik. Tapi kalau bicara bahan sebenarnya masih bagus, tapi kalau misalnya dibilang premium belum. Misalnya poin-poinnya nih, desain speakernya kelihatan agak plastik, bahkan door trim tempat kita naruh tangan itu cuma kayak plastik biasa untuk mobil seharga 900 dan 1 miliar ini. Nanti kita kasih tahu berapa harga persisnya. Nah, ngomong, kalau misalnya kita pilih pakai speaker Bose yang 7 seater, itu speakernya bisa sampai 12 speaker. Udah kantong gede di sini ya, tapi nggak ada chiller. Di sini juga ada gede ya. Jadi di bagian depan banyak teknologi dari kakaknya Kia EV9 yang dibenamkan ke sini. Bagus, tapi kita mau lanjut ke bagian belakang karena biasanya orang yang beli masih ada kemungkinan disetirin, soalnya belakangnya enak. Ya, sekarang kita duduk di bangku baris keduanya. Dan karena ini yang 11 seater, sebenarnya ruangannya cukup oke untuk mobil segede ini. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki bagus. Dan ingat, ini yang 11 seater. Gimana yang 7 seater? Pasti lega banget. Sekarang kita lihat apa aja yang dipertahanin dari model sebelumnya. Pertama, AC di plafon, jadi semua penumpang dapat ya. Plus kalau pengen ngendalin AC-nya, itu ada di sebelah sini. Karena gue bilang tadi ini mobil setir kiri, jadi anggapannya bosnya duduk di sebelah sini dan ngaturnya sebelah sini. Tapi baik lagi, kalau kita kan setir kanan ya. Nah, kalau misalnya buat ngecas ada di sini 1. Tapi kalau misalnya kalian nggak bawa adapter 12 volt kayak gini, ada colokan USB di masing-masing jok depan. 1, 2.
Dan seperti mobil-mobil Hyundai Kia lainnya dan Honda Accord, ada tombol di sini buat geser-geser jok depan. Dan meskipun covernya nih ya, cover sunroofnya masih manual, tapi ada tombol buat buka atap kacanya di sini. Jadi kalau misalnya udah datang masa pemilu, kalian bisa dadah-dadahnya dari sini. Kalau misalnya kalian bisa keluar dari kacanya, padahal kacanya gede loh. Tapi udahlah. Oke, untuk jok yang belakang ini joknya manual ya. Dan seperti gue bilang tadi, kalau misal di varian dynamic ini, jok belakang itu cuma heated, nggak ada ventilated. Nah, di sini kelihatan kayak armrest, padahal ini jok tengah yang bisa kita lipat. Jadi ada cup holder sama holder HP, plus ada kantong kecil di sini dan jadi jok tengah. Tapi karena nggak ada headrest, mungkin ini cocoknya buat anak kecil aja. Kita lipat lagi. Ada kantong kecil di sini, kantong di balik sini, dan ada gantungan di sini. Ya, overall sangat nyaman sih. Kita coba ke belakang. Nah, sekarang kita di baris ketiga, tapi tadi gue lupa bilang kalau misalnya di kaca penumpang baris kedua itu ada blind, jadi lumayan buat sedikit privasi. Gimana rasa duduk di sini? Ya, tergantung sama kebaikan hati penumpang baris depannya lagi. Kalau misalnya ini dimajuin mungkin lebih nyaman lagi, tapi ya bisa dibayangkan lah. Baik lagi, yang 7-seater memang lebih luas. Tapi di sini kita masih dapat AC plafon dan masing-masing di kanan kiri ada casan USB Type-C dan masing-masing ada 3 cup holder. Oke, nah ini juga bisa kita lipat. Jadi cup holder lagi, tempat taruh HP, kantong, dan kalau pengen bisa dapat akses ke bangku baris keempat. Tapi ya demi profesionalitas, mari kita coba. Nggak enak ada lampu, tapi udah nggak enak. Turun. Ya, jadi gimana kesimpulan pertama dari Kia Carnival yang baru ini? Pertama, dia memang jual penampilannya. Karena nggak banyak kita bisa melihat sebuah MPV berpenampilan gagah ala-ala SUV seperti ini. Tampang depan, belakang, dan hanya dia yang bisa menawarkan kapasitas 11 bangku. Kalau misalnya memang beneran butuh, katakanlah misalnya terpaksa ngajak saudara atau sepupu, pokoknya harus jalan-jalan rame-rame kemana, mobil ini bisa, meskipun jelas yang 7-seater itu lebih nyaman. Yang ini agak maksa kalau emang pengen 11-11-nya, tapi ya bisa sih, bisa-bisa aja. Dan kalau pengalaman kita nyobain mesin diesel dari Hyundai dan Kia, meskipun yang ini tenaganya turun 8 PS, mereka punya mesin diesel yang tarikannya enak dan bahan bakarnya irit. Plus getarannya minim buat ukuran mesin diesel, tapi bensinnya juga harus ya bagus. Katakanlah misalnya kayak Pertadex gitu ya, dia cocok pakai bahan bakar solar yang bagus. Ya sesuai harganya lah, tapi dengan harga 960 juta sampai 1,155 miliar rupiah, ini mobil bagus, tapi emang bukan level premium kayak MPV premium dari Jepang atau mungkin dari Eropa gitu-gitu ya. Ini in between lah, di antaranya masih di tengah-tengah antara level biasa sama level premium. Ini adalah jembatannya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.